Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil 'alam wa ja'alaha min lughati al-Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalama. كيف حالكم أيها الطلبة البررة ندعوكم على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada materi al-balaghatu. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi al-balaghah dalam bahasan fasahatul kalimah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dalam hal yang berkenaan dengan judul fasahatul kalam. Fasahatul kalam atau yang disebut dengan kefasihan di dalam mengucapkan ataupun mengungkapkan sesuatu. Perhatikan fasahatul kalam, fasihnya orang ketika ia mengutarakan satu atau bercakap-cakap tidak lepas daripada syarat-syarat ia dikatakan fasih. Maka di dalam ilmu balaghah dijelaskan bahwasanya orang disebut dengan orang yang fasih ketika mengungkapkan sesuatu harus terlepas pada hal-hal yang bisa menjadikan kalamnya dalam standar orang Arab tidak dikatakan fasih. Yang pertama, yang menyebabkan kalam yang tidak fasih adalah tanafurul kalimati mujtami'atun. Tanafurul kalimat. Apa yang dimaksud dengan tanafurul kalimat di sini? Tanafur itu adalah kalam yang sulit ataupun sukar diucapkan. Mujtami'atun. Mujtami'ah memiliki makna terkumpul di dalamnya. Ada kalimat-kalimat yang sulit dan sukar diucapkan terkumpul di dalamnya. Maka dijelaskan di dalam penjelasan ini antakunal kalimatu, hendaknya kalimat-kalimat tersebut saqilatan ala sam'i, berat ketika didengarkan, berat atas telinga ketika mendengarkannya, min tarkibiha, dari susunan kalimat itu sendiri, ma'a ba'diha, beserta sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, usratun nutqi, kesulitan ketika diucapkan biha dengan kalimat tersebut, lijtima'iha, karena berkumpulnya kalimat-kalimat yang sulit diucapkan. Apa saja kalimat yang sulit diucapkan ketika kemudian dia tidak dianggap fasih? Maka dijelaskan wattanafur yahsulu, dan kesulitan itu dinyatakan sebagai sebuah bentuk kesulitan terjadi dengan beberapa sebab. Yang pertama, bitajawuri kalimatin mutaqaribatil huruf, dengan berdekatannya kalimat-kalimat mutaqaribatil huruf, yang huruf-hurufnya berdekatan. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya sebuah ungkapan orang Arab, wa qabru harbin bimakanin kufru wa laysa qurba qabrin harbin qabr, wa laysa qurba qabrin harbin qabr. Wa qabru, kuburan, harbin, wa qabru harbin. Kalimat qabru harbin ini memiliki kedekatan huruf. Maka ba di dalam kalimat qabru dan ba di dalam kalimat harb sama-sama ada.
kemudian ro di dalam kalimat qabru dan harf juga sama-sama ada. Ketika keduanya berkumpul dalam satu kalam, maka inilah yang kemudian menyebabkan kesulitan ketika mengucapkan wa qabru harbin. Kemudian kalimat juga di sini kurba qabrin. Kurba qabrin. Ro terdapat di dalam kalimat kurba dan juga ba-nya juga terdapat di dalamnya. Sedangkan kalimat yang berdampingan dengannya qabrin. Qabrin juga memiliki huruf yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Huruf-hurufnya hampir sama dengan huruf-hurufnya sama dengan yang sebelumnya, hanya letaknya yang berantakan. Maka inilah yang kemudian menyebabkan sulitnya ketika seorang mengungkapkan sesuatu tersebut. Kalau saya artikan begini, wa qabru harbin, kuburan musuh itu bimakanin kufr, seharusnya terdapat di tempat yang sepi. Wa laisa qurba qabrin harbin qabr, dan tiada dekat kuburan musuh itu qabr, ada kuburan, dan selayaknya dan tidaklah di dekat kuburan musuh itu ada kuburan. Maknanya apa? Maknanya adalah qabru harbin, kuburan musuh itu seharusnya di tempat yang sunyi, dan seharusnya dia tidak ada kuburan lain kecuali kuburan itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Tapi kalimat ini memunculkan tanafur. Apa tanafur? Tanafur itu kesulitan ketika mengungkapkan, karena ada kalimat qabru harb, kurba qabr. Inilah yang menyebabkan kesulitan ketika mengungkapkan. Ketika sulit mengungkapkan, inilah yang disebut dengan hilangnya fasahatul kalam. Alasannya tanafur bitajawuri kalimatin mutaqaribatil huruf, karena berdekatannya kalimat yang huruf-hurufnya memiliki kedekatan di dalamnya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan munculnya tanafur ataupun kesulitan di dalam mengungkapkannya? Apa? Bitikrari kalimatin wahidatin, dengan terulang-ulangnya satu kalimat. Kalimat diulang-ulang lagi. Nah, seperti contohnya seperti apa? Karimun mata amdahuhu wal wara ma'i wa idza malumtuhu wahdi. Karimun, sebuah kemuliaan, mata amdahuhu. Kapan diriku memujinya. Kalimat amdahuhu bagian daripada kalimat yang diulang-ulang. Kalimat yang diulang-ulang. Sesungguhnya cukup mengatakan karimun mata amdahuhu, sebuah kemuliaan ketika aku memujinya. Tidak perlu diulang lagi. Ketika diulang untuk kedua kalinya padahal kalimatnya sama, maka mengulang kalimat yang memiliki makna yang sama ini menghilangkan fasahatul kalam. Kalamnya tidak fasih. Wal wara ma'i, dan manusia berada dengan bersamaku. Wa idza ma lumtuhu wahdi, dan apabila aku mencelanya, aku cela oleh diriku sendiri. Artinya apa? Artinya mengulang-ulang kalimat yang memiliki makna yang sama menghilangkan fasahatul kalam. Selanjutnya, apa yang menyebabkan hilangnya fasahatul kalam? Yang kedua, du'afut ta'lif. Ada yang baca du'afut ta'lif atau du'afut ta'lif, lemahnya susunan. Artinya menyalahi aturan di dalam susunan nahu atau sarrafnya. Perhatikan, ayyakunal kalamu la yatamasya ma'al qawa'idin nahwiyyati. Hendaknya kalam tersebut la yatamasya, tidak sejalan dengan kaidah nahwu. Seperti apa contohnya? Ka dzikrid dhamir qabla dzikril marji' lafdhan wa rutbatan wa hukman. Seperti menyebutkan dhamir sebelum menyebutkan marji'nya atau tempat kembalinya dhamir, baik secara lafaz atau secara urutan atau secara hukum. Perhatikan kalimatnya. Daraba ghulamuhu Zaidan. Perhatikan. Ini ada kalimat yang memunculkan kebingungan. Daraba, telah memukul, ghulamuhu, anaknya. Perhatikan dhamir ini. Dhamir ini seharusnya kembali pada kalimat sebelumnya. Akan tetapi dhamir ini tidak memiliki marji' namanya. Marji' dhamir. Tidak memiliki tempat kembali. Maka ketika dhamir ini tidak memiliki tempat kembali, maka ia disebut dengan du'afut ta'lif. Lemahnya susunan kaidah nahwu ataupun tidak sejalan dengan kaidah nahwu.
telah memukul anaknya Zaid, tidak boleh. Maka seharusnya yang benar adalah bagaimana? As-sahihu daraba Zaidan ghulamuhu. Seharusnya begini. Daraba Zaidan ghulamuhu. Telah memukul pada diri Zaid anaknya Zaid, begitu. Maka dhamir ini harus kembali kepada kalimat sebelumnya. Ketika dhamir ini tidak kembali pada kalimat sebelumnya tapi kembali pada kalimat setelahnya, maka ini yang disebut dengan menyalahi kaidah nahwu, karena dhamir itu harus kembali pada kalimat sebelumnya, bukan kembali pada kalimat setelahnya. Kalimat daraba ghulamuhu Zaidan ini kembalinya dhamir pada kalimat setelahnya. Inilah yang menyalahi aturan. Seharusnya kembalinya dhamir tersebut pada kalimat sebelumnya. Seperti inilah urutan yang benar. Ini disebut dengan kalam yang tidak fasih. Yang ketiga, at-ta'qidul lafzi. At-ta'qidul lafzi. Apa yang dimaksud dengan at-ta'qidul lafzi? At-ta'qidul lafzi ini adalah kesulitan untuk memahami keruwetan. Ta'qid ini akad. Akad itu ikatan simpul mati. Maknanya apa? Kesulitan atau keruwetan lafaz yang ada di dalam susunan lafaz itu sendiri. Perhatikan, ayyakunal kalamu ghairu wadihid dilalah. Hendaknya ada kalamnya tidak jelas dilalahnya atau petunjuknya, arahnya kemana? Alal ma'nal murad, atas makna yang dimaksud. Li'annal alfadha, karena lafaz-lafaznya ghairu murattabatin, tidak tersusun ala wifqi tartibil ma'ani, sesuai dengan standar urutan maknanya. Nih, perhatikan contohnya. Misalu akuna hadzal ma'hadu idza rajulan takharrajtu uridu ila an Allah da'iyan. Inilah kalimat yang tidak jelas. Perhatikan, akuna hadzal ma'hadu, aku ingin menjadi ini pondok apabila seorang laki-laki takharrajtu keluar atau menjadi alumni, uridu aku ingin, ila kepada, an hendaknya, Allah da'iyan. Kalimatnya tidak teratur. Artinya lafadznya itu sulit untuk difahami. Kenapa? Karena tidak mengikuti urutan sesuai dengan makna yang jelas. Sesungguhnya apa yang dimaksud di dalam kalimat itu, di dalam kalimat ini atau di dalam kalam ini adalah seperti ini. Idza takharrajtu, apabila aku telah menjadi seorang alumni, min hadzal ma'hadi, dari pondok ini, uridu aku berkeinginan, an akuna hendaknya menjadi seorang rajulan laki-laki, da'iyan ilallahi, yang mengajak di jalan Allah. Inilah tarkib kalimat yang sesuai dengan lafadznya, maka dia akan difahami secara makna. Maka ketika kalimatnya tidak beraturan seperti ini, maka kalimat inilah atau kalam inilah yang disebut dengan kalam at-ta'qidul lafzi. Berantakan urutannya hingga sulit untuk kemudian dimengerti. Maka ketika tidak beraturan kalamnya, inilah yang disebut dengan at-ta'qidul lafzi, keruwetan dalam lafaz hingga kemudian hilangnya maksud daripada apa yang terkandung di dalamnya. Maka ini yang menyebabkan hilangnya fasahatul kalam. Kemudian dilanjutkan pada hilangnya fasahatul kalam, tidak disebut dengan kalam fasih. At-ta'qidul ma'nawi. At-ta'qidul ma'nawi adalah keruwetan makna, makna yang rancu. Ayyakunal kalamu khafiyad dilalati, hendaknya ada kalam itu khafiyad dilalati, tersembunyi maksudnya, tersembunyi tujuannya, tersembunyi arahnya. Alal ma'nal murad, di atas makna ataupun arti yang dimaksud. Wa yaltabisul amru 'ala sami, dan kemudian campur aduk al-amru, perintahnya, 'ala sami, atas urusannya, atas orang yang mendengarkan. Maknanya apa? Apa yang dikehendaki sulit untuk difahami oleh orang yang mendengarkan. Alasannya bisa isti'malil kinayati fi ghairi mawdi'ihi, karena menggunakan bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa yang menunjukkan sebuah
sindiran ataupun bahasa kiasan fi ghairi maudhi'ihi, di dalam selain pada tempatnya. Perhatikan kalimatnya. Sa'atlubu bu'dad dari ankum, sa'atlubu bu'dad dari ankum litaqrabu wa taskubu aynaya ad-dumu'ah litajmudah. Perhatikan. Sa'atlubu, akan aku cari, bu'dad dari, tempat yang jauh, ankum, darimu. Aku akan mencari tempat yang jauh ataupun rumah yang jauh darimu. Litaqrabu, agar kelak engkau menjadi dekat kepadaku. Perhatikan, ingin mencari tempat yang jauh, tujuannya dirinya supaya dekat. Seharusnya dia mencari tempat yang dekat supaya dirinya itu menjadi dekat. Kemudian kalimatnya, inilah yang disebabkan, yang menyebabkan kalam ini rancu. Kenapa rancu? Rancunya itu disebabkan adalah makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan sebuah kebingungan. Mencari rumah yang jauh tujuannya adalah untuk dekat. Ini yang menyebabkan maknanya menjadi hilang ataupun maknanya menjadi membingungkan. Wataskubu aynaya, wataskubu aynaya. Kemudian dan taskubu, mengalir, aynaya, kedua mataku. Mengalir apa? Mengalir air mata. Litajmudah, kemudian menjadi keras. Perhatikan. Wataskubu, dan mengalir kedua belah mataku. Mengalir apa ini? Mengalir air mata agar kemudian menjadi keras. Makna yang terkandung di dalam ini ataupun di dalam kalam ini atau di dalam syair ini membingungkan. Kenapa? Karena kalimatnya memunculkan makna yang ketika orang mendengarkannya menjadi bingung. Sebenarnya kalam yang terkandung di dalamnya seperti ini. Maknanya, makna yang diinginkan. Hari ini lebih baik aku jauh dan berpisah denganmu. Maknanya sesungguhnya yang diinginkan oleh kalam ini. Kalaupun harus mencucurkan air mata sebab duka cita dan dirundung kerinduan. Jadi hari ini lebih baik aku jauh dan berpisah denganmu. Sesungguhnya inilah yang diinginkan. Kalaupun harus mencucurkan air mata sebab duka cita dan dirundung kerinduan, karena diharapkan kelak kita bisa bersua dengan rasa gembira. Ini yang diinginkan. Maknanya apa? Maknanya ada kalam yang sesungguhnya bisa difahami dengan mudah, tapi kemudian memunculkan makna yang membingungkan orang yang mendengarkannya. Apa yang kita maksud tadi? Yang kita maksud adalah lebih baik aku jauh dan berpisah denganmu. Kalaupun harus mencucurkan air mata sebab rasa duka cita karena dirundung kerinduan yang dalam. Inilah yang dimaksud. Akan tetapi ketika orang membacanya menjadi bingung. Kemudian berlanjut kita pada fasahatul mutakallim, fasihnya orang yang berbicara. Yang tadi adalah fasahatul kalam, ada 4. Yang pertama adalah tanafrul kalimat mujtami'ah, yang kedua adalah du'afut ta'lif, yang ketiga adalah at-ta'qidul lafzi, yang keempat adalah at-ta'qidul ma'nawi. Sekarang yang terakhir adalah fasahatul mutakallim. Fasihnya syarat fasihnya orang yang berbicara. Perhatikan kalimatnya. Apa yang dimaksud dengan fasahatul mutakallim? Ibaratun adalah sebuah ungkapan, adalah sebuah pernyataan, anil malakati, daripada sebuah gambaran, daripada sebuah kompetensi ataupun kemampuan, allati yaqtadiruha biha sahibuha, yang orang tersebut mampu melakukannya ala ta'biri, untuk mengungkapkan anil maksudi, daripada apa yang dimaksud, bi kalamin fasihin, dengan kalam yang fasih, fi ayyi ghardin kana, dalam segala tujuan apapun saja. Maknanya apa? Maknanya adalah orang yang mampu untuk mengungkapkan sesuatu, dan ketika ia mengungkapkan sesuatu, maksud itu bisa difahami dengan mudah.
Maka ini yang disebut dengan fasahatul mutakallim. Perhatikan, Rasulullah SAW memiliki gelar jawami'ul kalim, dan beliau adalah orang yang mampu menjadi pribadi yang dirinya mampu memahamkan orang dengan mudah. Ketika beliau berbicara, maka beliau dapat memahamkan orang dengan mudah. Memilih kalimatnya, mengutarakan maksudnya, menyusun bagian daripada kalam-kalamnya, beliau sangat baik. Maka ada orang yang kemudian menjelaskan sesuatu tidak butuh penjelasan yang lama, hanya butuh penjelasan yang singkat tapi sudah bisa difahami orang. Maka orang tersebut disebut dengan orang yang fasih. Dia mampu mencari kalimat-kalimat ataupun kata-kata dan mencari cara bagaimana bisa memahamkan orang dengan cepat dan baik. Ini yang disebut dengan fasahatul mutakallim. Selanjutnya kita sudah menyelesaikan judul fasahatul kalam wal mutakallim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini bisa antum pahami dengan baik, dan insyaallah kita akan praktek untuk bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan fasahatul kalam dan apa yang dimaksud dengan fasahatul mutakallim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan antum bisa mengambil pelajaran pada kesempatan kali ini dengan baik, dan insyaallah kita akan lanjutkan materi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.